Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewusni Nadia. Saya mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai KBM atau proses kegiatan belajar mengajar. Video ini merupakan salah satu dari tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Udin Kamiludin MA. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai video pembukaan dan penutup, sekarang adalah video kegiatan belajar mengajarnya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks prosedur. Semuanya sudah siap kan? Sebelum mempelajari lebih lanjut, mari kita siapkan materi terlebih dahulu. Buku paket yang tadi sudah Ibu berikan harap dibuka. Materi teks prosedur ada pada halaman 22 ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Untuk selalu mengingatkan pembelajaran kali ini, poin-poin yang dirasa penting bisa kalian catat. Anak-anak masih bersemangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Bagus. Kita langsung saja pada ciri-ciri teks prosedur ini. Ada yang tahu terkait teks prosedur itu? Teks ini dibutuhkan ketika kita akan melakukan sesuatu atau ingin membuat sesuatu. Kemudian di dalam teks ini berisi alat, bahan, dan langkah-langkah cara pengerjaannya. Bagus, pintar sekali murid Ibu. Anak-anak yang tadi sudah Wartina jelaskan, itu apa? Loh, kok diam? Teks prosedur, Bu. Kan tadi Ibu sudah bilang kita akan membahas teks prosedur. Nah, betul. Yang lain kenapa kok ragu? Tadi Ibu sudah bilang, ayo jangan sungkan untuk mengajukan pendapat. Salah ataupun benar, yang terpenting kita sudah berusaha untuk menjawab. Paham anak-anak Ibu? Iya, paham, Ibu. Paham, Bu. Ayo sekarang pahami dan dengarkan penjelasan dari Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Yang pertama, ciri-ciri dari teks prosedur ini ada 7 ya. Yang pertama adalah jadi pada langkah-langkah yaitu terkait urutan atau tata cara pembuatan produk. Hal ini terkait alat yang digunakan, bahan yang dibutuhkan, proses pembuatan dari bahan mentah atau masih terpisah menjadi sebuah produk kesatuan. Misal, kita akan membuat salad buah. Lalu langkah-langkah pengerjaannya apa? Yaitu yang pertama, persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang pertama ada pisau untuk memotong buah, wadah besar untuk meletakkan bahan, kemudian wadah-wadah kecil untuk pembagian dan lain-lain. Adapun bahannya untuk membuat salad yaitu ada mayones, susu kental manis, yogurt, keju, dan untuk topping atau apa sih yang akan dilakukan dengan bahan dan alat tadi? Yang pertama, ada langkah mencuci bahan terlebih dahulu, potong-potong buah terlebih dahulu, kemudian buat flanya, dan sampai produk tadi siap untuk disajikan. Itu termasuk ke dalam langkah-langkah pengerjaan. Anak-anak paham? Iya, paham, Ibu. Paham, Bu. Bagus, pintar. Kemudian yang kedua, ada bersifat objektif atau sebenarnya.
Maksud dari sebenarnya yaitu kan kita contoh produk yang kita buat adalah salad. Jadi terkait bahan, alat, dan tata cara pengerjaannya ya berdasarkan prosedur pembuatan salad buah. Bahan-bahan dan alat yang kita gunakan sesuai dan produk yang akan gunakan, ciptakan atau gunakan, hasilkan. Tidak mungkin dalam salad buah kita memerlukan terigu atau oven. Itu bertolak belakang. Karena salad buah itu identik segar dan memerlukan lemari pendingin, bukan pemanas. Paham? Iya paham Ibu. Lalu pada poin ketiga, bersifat aktual atau akurat. Maksudnya tepat atau benar. Apa yang tepat dan benar? Yaitu terkait takaran dari bahan dan kegunaan alat serta untuk pengerjaannya. Misal di dalam prosedur takaran buah adalah 1/4, untuk susu kental manis 2 saset dan yogurt 500 ml. Jadi kita campurkan bahan-bahan tadi sesuai takaran yang ada pada prosedurnya. Jika kita tidak sesuai, dikhawatirkan produk yang kita hasilkan tidak sesuai dan berpengaruh pada cita rasa produk. Baik, yang keempat ada kata kerja aktif. Yaitu dalam teks prosedur banyak menggunakan kata yang bersifat melakukan kegiatan, misalnya masukkan, campurkan, aduk, tuangkan, dan lain sebagainya dengan tujuan agar kita melakukan sebuah tindakan. Yang kelima ada bersifat interaktif. Yang artinya memerintah, yang hal ini terkait poin sebelumnya mengenai kata kerja aktif. Misalnya dalam teks prosedur terdapat langkah-langkah, campurkan buah yang sudah dipotong dengan fla yang sudah dibuat, atau tuangkan fla ke dalam wadah yang sudah berisi buah. Jika pada poin tadi kaitannya dengan kata kerja aktif, dan pada poin ini yaitu tindakannya. Yang keenam ada menggunakan kata keterangan. Yang keenam ada menggunakan kata keterangan. Artinya pada setiap bahan dan alat terdapat penjelasan pendukung seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi terkait takaran bahan. Misal susu kental manis 2 saset, yogurt sekian mili. Nah, dan yang terakhir ada menggunakan kalimat saran atau larangan. Maksudnya adalah terkait bahan dan alat tadi. Misalnya pada kalimat saran, letakkan keju atau meseseres untuk topping. Pada kalimat saran terletak pada kata keju. Meseseres atau meseseres karena disesuaikan oleh selera dan hal tersebut tidak mengacaukan rasa berlebih pada produk. Dan kalimat larangannya misalnya simpan di tempat dingin agar cita rasa lebih segar, yang otomatis pada suhu panas tidak dianjurkan karena dapat meleburkan rasa produk. Ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan tadi, atau mungkin penjelasan Ibu sulit atau kurang dipahami? Nah, Ibu ingin bertanya, ayo, misal kita ingin membuat sesuatu, namun dalam teks prosedur tidak dijelaskan takaran suatu bahan, lantas kita bagaimana? Kan Ibu sudah menjelaskan bahwa salah satu dari teks prosedur adalah menggunakan kata keterangan. Dan apa pernah mengetahui resep-resep tidak menggunakan keterangan? Yang ada nanti kita tidak jadi membuat dong. Nah, betul anak-anak. Apa yang sudah jelaskan teman Anda tadi. Baik, proses selanjutnya coba nanti kalian bentuk kelompok, kemudian kalian membuat teks prosedur mengenai apapun yang hendak kalian ingin buat. Setelah teks prosedur tadi selesai,
Nanti kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas, atau bahkan mungkin juga kalian bisa mempraktikannya secara langsung. Namun perlu diketahui, produk yang akan digunakan tentunya tidak memerlukan banyak waktu atau bahan atau alat yang merepotkan. Seperti tadi penggunaan salad buah kan tidak memerlukan bahan seperti kompor atau oven dan lainnya. Untuk menunjang tugas kalian tadi, Ibu sudah berikan contoh terkait video tentang teks prosedur dengan cara mempraktikannya. Disimak ya. Proses pembuatan salad buah. Cara pembuatannya. Bahan-bahan yang akan digunakan: setengah kilogram buah melon, setengah kilogram buah semangka, 200 gram buah kelengkeng, 1 buah nanas, 1 buah naga, 200 gram anggur merah, 160 gram susu kental manis, 160 gram yogurt, 160 gram mayonaise, 200 gram keju. Alat yang digunakan: sendok, pisau, mangkok besar, wadah kecil. Cara pembuatan: potong-potong buah dengan pisau sesuai selera yang diinginkan. Kemudian campurkan mayonaise, yogurt, susu kental manis. Kemudian letakkan di atas buah yang sudah dipotong, dan salad buah siap untuk disajikan. Bisa juga disimpan di lemari pendingin terlebih dahulu. Baik teman-teman, sekian contoh dari proses kegiatan belajar mengajar dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.